Salam Bapak Ibu, saudara semua. Salam. Kembali ada di malam kedua dalam puasa Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan satu tujuan, kita mau menyembah Tuhan, dengan firman Tuhan, membawa semua pergumulan doa kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya kita datang. Tapi kalau memang saudara tidak percaya, ngapain repot-repot datang? Mesti ada iman, pengharapan akan jawaban doa. Kita akan bersatu pujian. Datang ke hadiratmu membawa pujian. Membawa
kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Sepanjang hari yang kami lalui Bapa, Engkau menyertai kami, menolong kami, bahkan melindungi kami, sehingga pada saat malam hari ini kami boleh ada di rumah yang kudus Tuhan Yesus. Tujuan kami Bapa hanya satu, meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus, mengirimkan Roh Kudus bagi kami yang hadir saat malam hari ini. Kami rindu Bapa urapan daripada surga memenuhi hati pikiran kami Tuhan, agar kami kuat di dalam menjalani hidup ini Tuhan. Engkau tahu Bapa, banyak tantangan, rintangan yang kami hadapi Tuhan. Tanpa urapan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, kami tidak mampu Tuhan, kami lemah Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, kami datang hanya kepada Tuhan Yesus yang memberikan urapan baru kepada kami semua Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan Yesus hamba-Mu, bagaimana kami yang memandu kami di dalam pujian dan penyembahan, bahkan firman Allah yang akan ditaburkan hamba-Mu Tuhan Yesus. Berikan dia kesehatan Bapa, bahkan berikan umur yang panjang Tuhan Yesus, sehingga Bapa kembali kami Tuhan boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Engkau pada saat malam hari ini, terlebih pemain musik Tuhan Yesus memberkati mereka, sehingga mereka boleh bersorak-sorai di dalam mengiring musik pada saat malam hari ini. Ampuni Bapa dosa kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu di malam kedua doa sebelum malam ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita semua yang hadir, terima kasih buat semua yang boleh hadir di malam kedua. Pujian dan syukur kuku mengucapkan. Sebelum kita memohon, terlebih dahulu kita memuji Tuhan, dan nanti kita bawa setelah pergumulan kita. Bernyanyilah sedemikian rupa karena Tuhan ciptakan semua juga dipakai buat memuji menyembah Tuhan.
dan kita diciptakan segambar dengan Allah, sehingga disebut untuk kemuliaan kita makhluk yang mulia. Dan karena Dia mengasihi kita disebut berharga, sampai rela Dia datang ke dunia karena merasa kita ini berharga. Dia tidak mau kita terhilang, terhukum, sampai Dia rela mati bagi kita, dan kita dibeli, harganya sangat mahal. Jadi saudara, setiap orang yang merasa diselamatkan, dia patut bersyukur, memuji menyembah Tuhan. Dan Allah sudah ciptakan seluruh organ tubuh kita ini fleksibel untuk bisa memuji menyembah Tuhan. Malaikat ya, di Alkitab pemimpin tertinggi puji-pujian, dia memimpin puji-pujian di surga. Dan kita pun nanti di sana seperti itu. Jadi kita biasakan di bumi ini memuji menyembah Tuhan. Tuhan ciptakan mulut, bibir, lidah, saudara, dan kita semuanya tidak ada yang bisu ya. Ada orang terlahir memang tidak bisa bicara. Seperti tapi kita sebenarnya bersyukur ya, saudara bisa berbicara. Sehat itu berarti dari mulai saraf sehat, otak kita sehingga bisa berbicara. Tangan kita juga dibuat seperti itu, bisa menyembah, angkat tangan. Jadi mari saudara jangan lupa kewajiban kita yang sangat mudah dan gratis, tidak bayar, saudara, memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur. Pujian yang ketiga, Allah kuasa melakukan segala perkara. Saudara jangan berdoa kalau nggak percaya ada pertolongan Tuhan ya. Ngapain? Jadi kita datang karena ada keyakinan. Seperti Tuhan katakan ya, yang paling penting dalam hidup ini, yang lain-lain boleh hilang, tapi jangan hilang iman, pengharapan, berpengharapan kepada Tuhan. Kalau saudara boleh putus asa, itu nggak ada yang gunanya. Dan kalau saudara udah mulai kehilangan kasih kepada Tuhan, kasih kepada orang tua, kepada anak, kepada keluarga, udah hancur hidup itu, saudara. Dan hidup itu mesti ada pengharapan. Sama bernapas, berharap sama Tuhan. Seperti Bapak Gembala ingatkan, mari datang sama Tuhan selama masih kita hidup, pegang iman dan pengharapan. Dan Tuhan mengasihi kita, saudara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan segalanya dan menciptakan saudara jadi saudara.
sadai punya kuasa yang keluar dari dada. Jadi sadai itu dada, keluar dari dada Tuhan, dari hati Tuhan. Apa yang ada dalam hati jadi ingin ada. Manusia bisa membuat penemuan, menciptakan ini dan terus makin berkembang karena Tuhan berikan otak kepada manusia yang terus bisa berkembang. Dan semakin sehat manusia, nutrisinya lengkap, perkembangan otaknya bagus. Luar biasa, dari otak ini bisa menciptakan sesuatu yang begitu maju sekali sekarang. Bahkan bisa sampai mencapai bulan karena semangat pikiran orang menciptakan satelit, ya, internet. Dulu tidak ada, itu karena ada otak. Orang bilang katanya dalam penelitian orang Indonesia termasuk IQ terendah katanya ya. Memang kita kurang vitamin banyak. Sehingga perkembangan otak daya pikir dan berkurang. Tinggi badan juga orang Indonesia termasuk tinggalan katanya. Itu di internet dikatakannya. Ini memang kenyataan seperti itu, kita boleh lihat. Ini Tuhan menciptakan. Ya, manusia aja bisa begitu, itu bahan dasarnya yang diciptakan manusia dari Tuhan. Dan besi, metal kan dari bumi semua. Mana ada ciptakan manusia? Ori tidak ada. Semua dia sendiri si pencipta itu, manusia itu ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan ambil nyawanya, rohnya nggak ada lagi dia. Jadi jangan pernah kita lupa seperti biasa saja, ada hujan, ada ini, Tuhan yang atur. Dan juga nafas kita ini Tuhan yang atur. Saudara. Jadi istilahnya saudara, tetap kalau kita datang sama Tuhan yang tak terbatas, yang sanggup menolong kita. Amin. Terus bangun dalam doa, jangan pernah berputus asa. Terus dalam puji-pujian datang ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur.
selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada Dia, Dia telah buktikan Tuhan, karena Tuhan berlindung bersama Dia takkan lelah menghadapi semua musuh. Kini kamu ada Tuhan, sekeliling ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Pada Tuhan, selalu memuji Dia, kalau kita selalu pandang Tuhan, nggak pandang kesalahan orang, kita bahagia selalu. Kalau kita terus pandang kesalahan orang, kita jadi sakit hati, saudara. Jadi selalulah pandang Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di kiri, saudara, ada orang bersama kita, kita ingat diri pada Tuhan. Sehingga kita tidak benci orang. Ada di kanan, ada lagi yang ingat sama kita. Saya lihat Tuhan lagi, saudara. Hanya kita bahagia. Apa yang di sekeliling kita, Tuhan selalu memperhatikan kita, saudara. Amin, Bapak Ibu. Artinya kemanapun saudara melangkah, Tuhan menjaga saudara. Kalau pandang Tuhan, Dia ada. Saudara berjalan ke arah kiri, Tuhan melindungi saudara, berhati ke kanan. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Ini kan pujian ini. Tiap langkah Tuhan. Tuhan ada di perahu kehidupan kita, tenang saudara, kita bisa lewati semuanya. Dan kalau ikut Tuhan itu kita tidak menurun, saudara. Tidak berapa lama sebagai jalan Kristen, apakah menurun menurut imanmu, ekonomimu? Itu ciri yang kurang bagus. Harusnya dari yang tidak ada menjadi ada. Pokoknya ke tempat tinggi. Tuhan katakan engkau tidak akan menjadi ekor tapi menjadi. Jadi kita selalu naik level. Itu ciri diberkati Tuhan loh. Makanya kalau orang makin jauh dari Tuhan, turun level. Pegang firman Tuhan.
Tuhan tidak memanggil orang untuk susah, enggak ada. Tuhan kan katanya, marilah kepadaku semua yang bertiga dan berkorban, memberikan kelegaan. Selalu ada hasil, lega. Kerja keras, lega, ada hasilnya. Saudara besarkan anak, lega. Anak-anak baik nantinya. Proses, ada kelegaan. Remaja juga begitu. Dari muda, saudara takut Tuhan kalian ya. Yakinlah, kalian sukses. Yakin. Pegang firman Tuhan. Gak usah pegang omongan Bapak tentang pegang firman Tuhan. Ini cuma firman Tuhan disampaikan. Amin. Benar remaja? Kembali sama pemuda yang saya boleh hadir ya. Mau terpikir paling yang minggu datang anak pemuda remaja. Kayak datang juga cuma ini. Generasi ke depannya masa depan cerah. Amin gitu. Tapi kita selalu berpikir yang bagus-bagus kan? Sebelum kita berpikir yang bagus-bagus loh, supaya datang yang bagus. Maka ujian, siapkan hati buat firman Tuhan. Hanya Engkau juru selamaku, Tuhan Kau setia padaku. Ku sembah Kau Allahku. Juru selamatku.
Kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Kami dapat hadir di rumah yang kudus, semua karena kemurahan Tuhan. Layakan setiap kami Bapa yang datang di hadirat-Mu, kami mengampuni atas dosa dan perbuatan kami yang kami perbuat. Tuhan, kami mohon di hadapan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan Engkau Allah yang kudus. Layakan setiap kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, menyembah-Mu Tuhan, memohon di hadapan-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami yang Bapa. Setiap kami yang datang Tuhan kasihi. Sebentar lagi Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Memberkatilah Tuhan bagi hamba-Mu ya Bapa. Bapa Gembala kami Tuhan merapi dari ujung rambut sampai ke akar kakinya Tuhan. Firman yang dibentangkannya Tuhan berbuah Tuhan di hati kami Tuhan. Setiap kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Berbicara Engkau Tuhan melalui hamba-Mu ya Bapa, dan kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara semua. Pakai telinga kita mendengar firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran. Dan firman itu yang mengubah kehidupan kita dan membawa kita pada keselamatan. Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Kita buka kitab kita. Saya minta kalau sudah dapat kita berdiri. Kita baca bersama-sama. Kita baca bergantian sebab teksnya berbeda. Saya mulai dari ayat yang ke-12. Ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatanmu, dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Puji Tuhan, silakan dulu. Kita disebut berbahagia kalau kita pada waktu mendengar firman Tuhan. Saudara, Roh Kudus adalah salah satu dari keberadaan ketiga Allah atau eksistensi Allah. Ada satu pribadi yang sangat lemah lembut. Dari awal dia sudah ada bersama dengan Bapa dan Putra. Dari mulai kitab Kejadian kita melihat karya Roh Kudus juga mencipta. Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada waktu itu bumi belum berbentuk dan kosong, belum ada apa-apa. Dan gelap gulita menutupi samudera raya, baru ada samudera laut. Tanah juga belum ada, masih air semua. Dan roh Allah, bahasa aslinya nafas Allah, Roh Kudus, melayang-layang di atas permukaan air, membentuk berbagai hal sehingga jadilah bumi. Allah juga menciptakan manusia. Ayub 33 ayat 4 berkata, Roh Allah telah membuat aku. Sehingga Ayub dalam penderitaannya dia tetap mengakui, aku ini sukses dulu karena Allah. Dan kemudian aku sakit habis semuanya karena Allah. Jadi kita ini diatur oleh Allah. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa. Saudara boleh bernafas sampai sekarang karena Tuhan beri nafas. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Pentingnya kita memiliki Roh Kudus karena Dia pencipta, Dia juga pemberi nafas. Dalam Perjanjian Lama, tokoh-tokoh Alkitab juga seperti itu. Mereka menjadi bijak. Berbeda Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, dalam Perjanjian Lama tugasnya. Kalau dalam Perjanjian Lama tidak semua orang mendapat Roh Kudus itu. Hanya tokoh tertentu untuk tujuan tertentu atau tugas tertentu. Misalnya raja, supaya dia punya iman, imam, nabi. Hanya orang tertentu yang diberi.
untuk tugas tertentu. Jadi bisa Tuhan meninggalkan manusia itu rohnya, artinya roh yang Allah beri itu. Ketika manusia itu bertambah banyak dan mulai makin jahat, Tuhan berkata, Rohku tidak selamanya diam dalam manusia, karena manusia itu daging. Pikiran manusia itu hanya kedagingan, nafsu saja. Tak ada hal-hal yang rohani. Ketika waktu itu manusia bertambah jahat, sebelum Tuhan menghukum dengan air bah, Tuhan kasih penilaian terhadap semua ciptaannya. Ketika bertambah banyak, makin melupakan Tuhan. Dia katakan daging berlupanya. Tuhan juga memberi rohnya untuk mengajar manusia, termasuk ilmu pengetahuan, hikmah. Nehemia 9 ayat 20 berkata, dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Nehemia 9 ayat 20. Itu sebabnya di tempat tertentu ada hal-hal yang baik, karena Tuhan memberikan roh yang membuat orang baik. Rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Jadi Roh Kudus itu memiliki sifat yang baik. Nehemia 9 ayat 30 berkata, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan nabi-nabimu. Allah berbicara melalui nabi-nabi itu untuk mengajar, mengingatkan umat manusia. Terima kasih. Sekarang kita melihat Mazmur 51 ini, pentingnya roh Tuhan. Daud diurapi oleh Tuhan, dan sejak dia diurapi, dia memiliki roh yang lain. Dia ada kemampuan bermain kecapi, dan kalau dia bermain kecapi, roh Tuhan pun ya turun atasnya. Dia luar biasa Daud karena pengurapan Tuhan. Dan setelah dia begitu makmur menjadi raja, datang cobaan sama dia. Dan akhirnya dia menyesal. Kesalahannya adalah dia mengambil istri panglima perangnya Uria. Dia pikir tidak ada yang melihat. Dan setelah dia bermain mata tanpa dia ketahui, ternyata mengandung, dan dia menjadi panik. Wah, kalau sempat rakyat tahu, sempat nabi tahu bahwa mengandung perempuan itu, bahwa dia mengandung dari aku, kacau dia. Aku sayang sama dia, gak mungkin ku ambil dia, ada suaminya. Dosa memperanakkan dosa. Muncullah bisikan iblis yang kedua, bunuh panglima itu, biarpun dia baik. Karena hamil, kok bunuh perempuan itu? Iblis berbisik kepada Raja Daud, suruh dia berperang. Sebelum suruh berperang, suruh dia pas lagi pulang berperang, suruh dia menghampiri istrinya, pulang ke rumah, bersenang-senang sama istrimu. Ini semua minuman, pulang. Namanya panglima yang sangat loyal sama raja. Bagaimana raja, aku bisa bersenang sama istri? Kita sedang berperang. Sekarang giliranku cuti, yang lain belum maju. Aku istirahat di pelataran istana, dia tidur. Wah, gimana menjauh ini supaya dia pulang, supaya dia menghampiri istrinya? Iblis berbisik. Jadi satu kesalahan melahirkan kesalahan baru. Khusus buat doa yang satu ini memang mengerikan. Berbeda dengan dosa mencuri, membunuh. Ini titik awal dari pembunuhan sekarang. Suruh dia berperang ke tempat yang paling mengerikan, dan dia mati. Benarlah, matilah dia. Seminggu kemudian, pendek cerita, setelah kejadian itu, setelah mengandung, anak itu lahir, umurnya hanya 7 hari, bayi itu pun meninggal. Dia ditegur oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus yang ada dalam diri
dirinya, menjauh dari dirinya, menjauh, tidak ada lagi sukacita. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, ada sukacita, ada damai, ada berkat-berkat, ada kemenangan. Dan Daud merasa sudah lain, ada sesuatu yang hilang, dia tidak tenang lagi. Inilah salah satu bagian daripada ucapan Daud. Bagi pemuda remaja, hati-hati mencari pacar. Kalau kalian pacaran, bicara tentang masa depan, jangan lebih daripada itu. Kalau kalian sempat salah, nanti pasangan pilihan tidak ada harganya di depan kalian lagi. Benar, kalau sudah sempat, sudah lain nilainya. Tidak ada lagi indahnya pernikahan di hari pertama itu. Kalau kalian udah macam-macam, dan firman Tuhan yang tadinya dicintai bisa menjadi buat setelah itu, benci sebenci-bencinya. Kalau biasa juga bermain api, saudara akan diikat dan rela saudara, kalau sudah bapak-bapak, seperti saudara rela menceraikan istri yang sahanya demi mengambil selingkuhannya. Itu kenyataan di dunia ini. Daud pun seperti itu, akhirnya bunuh saja. Jadilah mati memang. Tapi Tuhan marah melalui Nabi Nathan, ketahuan juga. Kemudian takutlah Raja Daud. Tidak ada lagi damai sejahtera, tidak ada. Keluarga yang bermain api pasti tidak ada damai di rumah tangga. Terus dikejar-kejar salah itu. Bersalah terhadap pasangan yang baru, bersalah terhadap yang lama. Karena di situ menjadi satu daging, itu mengikat. Itu sangat mengikat. Jadi menyesallah Raja Daud. Salah satu ceritanya sudah menjauh roh Tuhan itu. Inilah ceritanya saudara di ayat yang ke-12. Ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah. Hatiku sudah tidak murni lagi, aku sudah menyimpang. Dia minta dimurnikan lagi oleh Roh Kudus. Dia sudah melihat kotor hatinya, sudah menjadi buruk-buruk. Dan dia berkata, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, supaya tidak lagi jatuh ke dalam pencobaan ini. Pentingnya peranan Roh Kudus. Perbaharuilah, kita datang beribadah, ya kita semua orang yang penuh dengan dosa berbagai macam. Tapi saudara, kita mau seperti Daud ini, supaya hati kita dimurnikan. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita contoh dari Daud ini. Bukan jatuhnya yang kita mau contoh. Yang kita contoh adalah dia mau dimurnikan lagi. Dia mau diperbaharui lagi dengan roh yang teguh yang akan menolong kita. Dan yang ayat ke-13 dikatakan, jangan membuang aku. Orang yang melakukan macam-macam itu merasa terbuang, merasa dia sampah. Dan Tuhan memang meninggalkan. Dia merasa terbuang. Saudara tahu kalau namanya benda yang dibuang, biasanya itu sampah yang kotor, yang tidak berguna. Di situ dia jatuh dalam dosa itu, dia merasa kotor, dia merasa seperti sampah, merasa dibuang oleh Tuhan, dia takut sekali. Hati-hati orang yang jarang ke gereja, jangan-jangan ada sampah di situ. Pegang, biasanya ada sampah, karena roh Tuhan jauh dari dia. Sehingga dia berdoa, kembali dalam sukacita yang lama. Jangan buang aku, jangan buang. Gua simpan berapa lama sampah di rumah saudara. Jika hari busuk, pasti saudara keluarkan juga. Demikian juga Daud merasa, aku udah jadi sampah. Dia pikir udah gak berguna, Tuhan mau buang aku. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu. Please, tolong Tuhan. Aku minta ampun, aku mengaku dosaku. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dariku, roh-Mu yang kudus
Kita mencari Roh Kudus untuk menguduskan kita, menguatkan kita, memurnikan kita, membuat sukacita. Supaya kita datang. Kita mau dimurnikan lagi, kita mau diambil lagi oleh Tuhan, diangkat lagi. Kita menjadi yang berguna yang tadinya sampah. Kalau kita dipenuhi lagi oleh Roh Allah, kita menjadi berguna lagi. Amin, Bapak Ibu. Itu poinnya di situ. Poinnya kita perlu Roh Kudus sehingga kita tidak menjadi sampah. Kita tidak dibuang, kita menjadi berharga karena ada Roh Penolong. Roh-Mu yang kudus. Namanya juga Roh Kudus, Dia menguduskan kita. 14, kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatanmu. Itu harapannya. Kalau orang jatuh dalam dosa, kegembiraan hilang, sukacita hilang, dan hilang. Dan pasti saudara gak berani jaga ke gereja. Gak berani, cenderung gak berani. Atau dia berkata sekarang, ngapain ke gereja, aku masih begini-begini. Ya, satu kali ketika besuk sama satu jemaat yang baru sekali datang ke gereja ini, kita datang anggota kunjung, Pak kenapa? Ya kok datang. Sebelum diucapkan terima kasih, mau lihat ya mama, rohanimu bla 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 bla. Bilang udah sambal Tuhan. Belum bisa kau mengatakan berapa kerja jangan banyak ibu-ibu. Memang gak berani datang. Karena sebuah permainan katanya. Karena carilah yang lain, banyak ya. Amin. Ini gak mau diadakan. Jadi kapan nanti mau datang? Kalau semua yang didapat itu dari tipu-tipu, dikasih anaknya minum dari tipu-tipu, cuma semua dari tipu-tipu. Yang dibeli dan dipakai, dimakan, diminum, dan hasil tipu-tipu, kira-kira bagaimana? Hati-hati, kalau ibu-ibu nggak pernah datang, ada sesuatu. Yakinlah, ada sesuatu. Kalau bapak-bapak nggak mau datang, ada something wrong. Itu firman Tuhan katanya. Something wrong. Bukan maksudnya ini firman Tuhan mengatakan. Tak ada kegiraman, tak ada keberanian. Dan lama-lama juga sakit-sakitan. Yakinlah. Amin. Amin. Sakit-sakitan. Kan gak teratur hidupnya. Pulang jam berapa, tidur di mana, makannya apa, nggak jumpa istri, nggak merangkul anak, mau jadi apa anaknya, didiam-diam. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Apa yang ditabur orang itu yang itu aja. Pegang firman Tuhan. Kalau saudara mau naik, pegang Roh Kudus. Amin. Peganglah tangan Roh Kudus, bukan dalam jalan sendiri. Mari kita ingatkan teman kita, saudara kita, siapapun yang gak datang. Nyanyikan pujian sama dia. Tangannya terbuka, menunggulah. Kalau Bapak kenal kita menunggu, maka datang si A sampai si C. Demikian juga kalau dia ada di rumah saudara, ingatkan selalu karena saudara yang paling dekat. Kalau kenal kan jauh, ingatkan kapan pulang. Ya seperti anak yang terhilang itu, kapan pulang? Kalau dia terus makin jauh seperti anak yang terhilang, apa dapatnya? Di luar sana dia mau makan sisa makanan terbagi pun tidak dapat. Ada. Saudara lihat orang yang balas datang itu, lebih keren, banyak efeknya, sehat, bahagia, enggak, tidak. Seperti anak yang terhilang itu, akhirnya ujung-ujungnya pulang juga. Itulah kasih Bapa. Udah habis semua rontok, pulang lagi ya. Hati-hati saudara. Amin.
Hati-hati, amin. Bagi kita bapak-bapak masih banyak tugas tanggung jawab kita ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak nggak tanggung jawab saudara? Banyak kan? Besarkan anak, kuliahkan anak, nikahkan anak. Kalau saudara udah berumur, saudara nggak bisa lagi berdiri, kapan mau nonton? Nggak bisa lagi. Kapan kita begini? Nggak bisa. Kapan kita begini? Nggak bisa. Akhirnya orang yang kita suruh untuk begini. Anak-anak kita orang yang menonton, waktu kita bahagia. Betul. Ini fakta loh. Ini fakta. Jadi ingat Tuhan. Tanggung jawab banyak bapak-bapak ini. Dan anak-anak muda, jaga diri supaya kalian lancar semua. Amin. Amin. Perjalanan si panjang kok. Lancar. Jangan salah pilih pasangan. Salah beli pasangan gak bisa ditukar. Barang di toko tukar, beli sepatu kiri semua. Ada logiknya kiri semua. Ditukar boleh nggak? Boleh kalau ada struknya. Kalau dia struknya tangan kiri pun tak bisa. Barang salah ambil pasangan, sudah selesai malam pertama, besoknya pulang kau. Bangun aku, mukamu tengok. Mau kemana aku tengok kau terus. Bosan aku. Padahal beberapa hari mau ditukar. Nggak bisa. Mari kita berlutut saudara. Mintalah Roh Kudus menolong saudara. Beri sukacita takut Tuhan. Memegang kehidupan saudara yang seperti Daud, dia menangis, jangan ambil rohmu Tuhan. Kita mau Tuhan memegang tangan saudara. Bahwa sebuah pergumulanmu tidak betul-betul senang dengan firman Tuhan. Tuhan mau mengangkat saudara. Bisa ubah posisi saudara menjadi lebih bagus. Seperti Daud, dia dipulihkan. Dia dipulihkan. Setelah dia berkata, jangan ambil rohmu, jangan buang aku Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, kita dapat jalan sendiri.
Kalian